Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dua topik, yaitu yang pertama evaluasi hasil belajar peserta didik, dan yang kedua prosedur kenaikan kelas konsep penjuruan peserta didik. Nah, sebelum kita mulai pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Raihan Nanda Alfarizi, yang kedua Samsan Nasrullah, dan yang ketiga Sapna Alifia Muslim. Yuk simak baik-baik, semoga tidak membosankan. Evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik perlu dilakukan dan diketahui untuk melihat sejauh mana perkembangan peserta didik dalam kurun waktu tertentu dari waktu ke waktu. Pengertian evaluasi. Evaluasi diartikan sebagai penaksiran atau suatu proses untuk menentukan nilai seseorang dengan menggunakan patokan-patokan tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Ada beberapa yang memberikan pengertian tentang evaluasi yang sebagai berikut. Menurut Nur Kencana 1983 menyatakan bahwa evaluasi berkenaan dengan proses kegiatan untuk menentukan nilai sesuatu. Menurut Raka Juni 1975 mengartikan evaluasi sebagai suatu proses di mana kita mempertimbangkan sesuatu barang atau gejala dengan mempertimbangkan patokan-patokan tertentu. Tujuan dan fungsi evaluasi. Tujuan evaluasi yang pertama, untuk mengetahui kemajuan peserta didik setelah si terdidik menyadari selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, untuk mengetahui efisiensi metode pendidikan yang dipergunakan selama jangka waktu tertentu. Fungsi evaluasi yang pertama, untuk memberikan motivasi terhadap hal belajar mengajar. Yang kedua, untuk melengkapi informasi mengenai kemajuan dan kemunduran belajar peserta didik. Teknik-teknik evaluasi. Teknik evaluasi adalah suatu cara yang ditempuh seseorang dalam mengadakan evaluasi. Secara garis besar, teknik evaluasi dapat dilakukan dengan mengadakan tes atau non-tes. Yang pertama, teknik evaluasi tes. Tes adalah uji kemampuan berupa tugas yang dikerjakan oleh peserta didik, di mana prosedur mengerjakannya harus sesuai dengan kehendak yang memberi tugas. Dari segi bentuknya, tes dibagi menjadi dua, yaitu tes subjektif dan yang kedua tes objektif. Tes subjektif yaitu tes yang dikenal dengan esai, sedangkan tes objektif yang dibentuk berbagai multiple choice, benar salah atau menjodohkan. Teknik evaluasi tes diukur pada peserta didik, maka dibedakan menjadi pretest dan post-test. Teknik evaluasi tes ditinjau dari segi kemampuan tes. Tes yang dibuat oleh guru merupakan suatu tes yang kurang diperhitungkan validitas dan reliabilitasnya. Tes dibedakan menjadi tes tertulis, tes tidak tertulis, dan tes perbuatan. Teknik evaluasi tes ditinjau dari jenis kemampuan yang hendak diukur. Dapat dibedakan menjadi tes inteligens, tes minat dan bakat, tes prestasi belajar, dan tes kepribadian. Teknik non-tes. Non-tes adalah suatu teknik evaluasi selain tes seperti observasi, wawancara, angket, sosiometri, catatan berkala, dan skala penilaian.
Observasi adalah suatu pengamatan atau memberikan perhatian terhadap suatu objek tertentu. Wawancara adalah pengajuan pertanyaan-pertanyaan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk mendapatkan informasi. Angket adalah suatu instrumen yang berisi daftar pertanyaan yang dapat dibagi menjadi angket tertutup dan angket terbuka. Sosiometri adalah suatu metode yang dimaksud untuk mengetahui kedudukan respon di dalam kelompoknya. Kriterian evaluasi peserta didik. Nah, apa yang dimaksud dengan kriterian evaluasi peserta didik? Yaitu kriterian adalah acuan-acuan yang dijadikan pedoman dalam memberikan penilaian terhadap peserta didik. Nah, ada dua kriteria penilaian atau evaluasi, yaitu acuan patokan dan acuan norma. Selanjutnya ada tindak lanjut evaluasi peserta didik. Tindak lanjut dari informasi evaluasi ada 5, yaitu mengadakan pengayaan, mengadakan remedial, mengulangi materi, menentukan promosi, menentukan kelulusan, dan bimbingan penyuluhan. Kenaikan kelas. Kenaikan kelas merupakan bentuk penghargaan kepada siswa setelah memenuhi kriteria prestasi akademik dan waktu tertentu dalam bentuk kenaikan dari satu tingkat ke satu tingkat lebih tinggi. Adapun persyaratan yang harus dipertimbangkan untuk kenaikan kelas, yaitu yang pertama prestasi yang bersangkutan, yang kedua waktu, yang ketiga persyaratan administrasi. Selanjutnya ada penjurusan. Penjurusan yaitu merupakan salah satu proses penempatan atau penyaluran dalam pemilihan program pengajaran para siswa SMA. Nah, dalam penjurusan ini siswa diberikan kesempatan untuk memilih jurusan yang paling cocok dengan karakteristiknya masing-masing. Ketetapan memiliki jurusan dapat menentukan keberhasilan belajar siswa. Skala Begitupun penilaian sebaliknya. adalah suatu daftar pertanyaan yang dipergunakan Menurut penjelasan sebagai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik, terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan terdiri dari sekolah menengah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan. Nah, selanjutnya ada tujuan penjurusan. Salah satunya mengelompokkan siswa sesuai kecakapan, kemampuan bakat, dan minat yang relatif sama. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam penjurusan, yaitu prestasi belajar, minat siswa, harapan orang tua, hasil psikotes, dan daya tampung. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penjurusan. Salah satunya siswa dengan tegas dijuruskan ke suatu jurusan tertentu. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.